Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Nah, kembali lagi pada episode kali ini kita akan sedikit sharing tips dan trik untuk menjawab tes sinonim pada tes intelijensia umum. Nah, kita sedikit mereview apa sih tes sinonim itu ya. Jadi, tes ini digunakan untuk menguji peserta menentukan persamaan dari suatu kata. Peserta harus jeli untuk mengetahui kata yang memiliki arti atau definisi serupa dengan soal yang diberikan. Nah, kata-kata yang digunakan sebagian besar tidak umum. Jadi akan ada kata, kemudian kita diminta untuk mencari persamaan kata itu. Nah, pada umumnya kata-kata yang diberikan itu sangat jarang ya kita dengar, tidak familiar, ya, tidak umum. Ada beberapa bentuk dari tes sinonim ini. Yang pertama sinonim mutlak. Nah, sinonim mutlak itu merupakan kata yang dapat bertukar tempat dalam konteks kebahasaan apapun tanpa mengubah makna struktural dan makna leksikalnya dalam rangkaian kata, frasa, klausa, atau kalimat. Contoh misalnya tampan, cakep, laris, atau laku. Kemudian ada sinonim semirip, yaitu kata yang dapat bertukar tempat dalam konteks kebahasaan tertentu tanpa mengubah makna struktural dan leksikal dalam rangkaian kata, frasa, klausal, kalimat tersebut ya. Nah, kalimat tersebut contohnya misalnya melihat, memandang, membawa, mengangkut. Sedangkan sinonim selingkung yaitu kata yang dapat saling mengganti dalam satu konteks kebahasaan tertentu saja secara struktural dan leksikal, yaitu misalnya ayu dan manis. Nah, apa saja tips dan trik dalam menjawab soal-soal uh, sinonisme ya? Sinonim. Yang pertama, jadi ini maaf ini bukan ini di sini sinonim ya. Sinonim. Yang pertama, dalam proses belajar, bersahabatlah dengan kamus KBBI. Jadi sering-seringlah membuka kamus KBBI. Kalau misalnya teman-teman tidak punya kamus ini dalam bentuk hardnya, itu bisa masuk ke website ya, website silakan search saja di Google Kamus Besar Bahasa Indonesia, maka akan diarahkan ke websitenya. Yang kedua, kata-kata yang memiliki bunyi mirip dengan soal tidak selalu tepat. Jadi hati-hati di sini saya garis bawahi bahwa bunyi mirip tidak berarti sama artinya. Jadi hati-hati bisa bisa saja menjadi pengecoh. Kemudian perbanyak perbendaharaan kata dengan banyak membaca berita, artikel, buku dan kamus besar bahasa Indonesia. Jadi dengan membaca itu kita kita bisa memahami arti dari suatu kata dengan membaca utuh konteks kalimatnya. Nah, seperti itu ya. Itu cara belajar dengan baik. Salah satu cara belajar dengan baik. Jadi membaca satu kalimat, ada satu kata yang kita tidak paham di situ, kita akan bisa mudah menerka arti makna dari bahasa dari kata itu dengan membaca seluruh kalimatnya. Kemudian tips yang keempat, ya perbanyak kosakata dalam bahasa Inggris. Karena kadangkala kata-kata yang digunakan itu merupakan kata serapan ya. Jadi banyak sekali, misalnya continue, diserap menjadi continue dan lain sebagainya. Nah, untuk memahami lebih lanjut kita langsung saja pada contoh-contoh soalnya. Misalnya relatif. Relatif sama dengan A nisbi, B fleksibel, C kaku, D pasti, E mutlak. Nah, relatif ini triknya adalah triknya itu kata serapan ya. Ini bahasa Inggris. Kata serapan. Relatif itu bahasa Inggrisnya adalah relatif. Nah, relatif. Apa artinya? Tidak mutlak. Ya, tidak mutlak atau nisbi. Berarti eh, sinonimnya adalah ya nisbi, tidak mutlak. Nah, itu triknya. Jadi kata serapan, perbanyak kata-kata bahasa Inggris. Nah, yang kedua, kita lanjut. Pindai sama dengan apa? A melihat sekilas, B mencermati, C melirik, D membuang, E memindahkan.
Nah, triknya perbanyak perbendaharaan bahasa Indonesia dengan sering membaca kamus. Ya, ini baca kamus, berita, artikel dan lain-lain. Nah, kata pindai kalau kita buka kamus itu artinya melihat dengan cermat dan lama. Jadi kata yang bersinonim dengan pindai adalah mencermati. Hati-hati ya, melihat dengan cermat dan lama. Itu dari kamus. Oke, jadi triknya silakan buka kamus. Tapi pada saat tes jangan buka kamus ya. Nah, itu tidak bisa. Kemudian yang ketiga, misalnya galat sama dengan apa? A yakin, B valid, C pasti, D mutlak, E keliru. Triknya ya, jika menemukan kata yang tidak bisa digunakan atau terasa asing, ini kan asing ya. Pilih jawaban yang berbeda dari semua jawaban yang ada. Nah, triknya jika asing, pilih jawaban berbeda dari jawaban yang diberikan. Jadi ini asing ya, sama sekali kita tidak tahu nih. Misalnya ya, misalnya. Berarti tinggal kita lihat nih, apa yang berbeda. Nah, coba kita lihat. A yakin, B valid, kemudian D mutlak, E keliru. Coba lihat. Itu memiliki makna yang hampir-hampir sama. Yakin, valid. Ya kan? Yakin, valid. Nah, kemudian pasti. Pasti. Mutlak. Itu kan sama semua ya. Jadi yakin, oh ini saya sudah yakin nih. Ini jawabannya valid. Ini sudah pasti nih. Ini sudah mutlak. Jadi ini A, B, C, dan D itu sama-sama. Berarti yang berbeda dari keempat, yang berbeda dari semua ini ya keliru ya. Nah, keliru. Berarti jawabannya adalah keliru. Itu salah satu triknya. Jadi kita cari ketika kita sudah tidak bisa menemukan jawaban lagi, sudah mentok, pusing, salah satu cara menerka adalah lihat mana jawaban yang berbeda. Nah, itu. Kita lanjut. Intrakurikuler. Nah, ini triknya. Jadi triknya itu adalah kata yang berhimpunan asing seperti pasca, ekstra, intra dapat diartikan kata per katanya. Jadi pasca, ekstra, intra itu bisa diartikan ya. Pasca itu berarti setelah, ekstra itu berarti tambahan, intra itu berarti dalam ya. Nah, atau dalam. Nah, coba kita lihat. Nah, ini jadi triknya itu imbuhan asing. Imbuhan asing. Jadi contohnya misalnya pasca, kemudian ekstra, intra dan lain sebagainya. Jadi intra memiliki arti di, ya, di. Berarti di dalam, kan intra. Kalau ekstra berarti di luar. Nah, ya kan? Nah, berarti kalau begitu sedangkan kurikuler memiliki arti kegiatan. Ya. Jadi dalam, di dalam kurikuler kegiatan. Berarti kalau kita artikan intrakurikuler memiliki arti kegiatan siswa di dalam mana? Di dalam sekolah atau mahasiswa dalam kampus yang sesuai dengan komponen kurikulum. Berarti apa jawabannya? Kegiatan di sekolah atau kegiatan di dalam sekolah intrakurikuler. Kalau ekstra berarti di luar ya, lawannya. Kemudian kita lihat bimbang. Bimbang. A pasrah, B fleksibel, C percaya, D yakin, E ragu-ragu. Triknya adalah cari tahu arti kata karena bisa jadi sinonimnya terdapat pada arti kata. Berarti kita pakai KB, BI. Ini pada saat kita belajar ya. Tapi kalau tidak belajar ya jangan pakai karena kan tidak bisa. Nah, jadi kata bimbang memiliki arti tidak tetap hati ya atau kurang percaya.
ragu-ragu. Jadi kata yang bersinonim dengan bimbang adalah ragu, ragu. Oke. Nah, demikianlah tips dan trik singkat menjawab soal sinonim. Jadi jika teman-teman punya cara lain, tips dan trik lain, silakan share di kolom komentar supaya kita sama-sama belajar. Nah, demikian dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.